Selamat malam, mohon izin kepada Bapak Jackson Sidabutar dengan tauran pertama Stephen Immanuel Ginting berasal dari kelas tingkat 1 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Mohon izin Pak, mohon izin untuk menyelesaikan tugas mengenai paket tracer yaitu Campus LAN yang menjadi tugas ujian akhir semester. Oke. Pak, yang pertama saya akan menjelaskan terkait apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan itu dalam segi definisi atau pengertian merupakan pola atau cara pengaturan hubungan antar perangkat atau node dalam suatu jaringan komputer, baik secara fisik, kabel maupun perangkat keras, maupun secara logis atau alur data sendiri. Topologi ini menentukan efisiensi komunikasi, skalabilitas, biaya, dan tingkat keandalan dari suatu jaringan. Kemudian akan kita bahas sedikit mengenai jenis-jenis dari topologi bus atau jenis-jenis dari topologi. Yang pertama itu ada topologi bus. Itu strukturnya semua perangkat terhubung pada satu kabel atau kabel backbone. Kemudian itu kelebihannya biar rendah, sederhana dalam instansi. Kurang itu mungkin sulit mendeteksi gangguan. Kalau backbone itu rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian ada topologi star. Ini dari segi struktur, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat atau dalam switch. Kelebihan itu mudah dikelola, gangguan pada satu kabel tidak akan mempengaruhi perangkat lain. Kekurangannya jika perangkat rusak maka seluruh jaringan mati. Bisa kita lihat itu untuk contohnya itu seperti jaringan LAN modern di kantor atau rumah. Yang ketiga itu terdapat topologi ring. Itu perangkat terhubung melalui bentuk lingkaran tertutup, data mengalir searah. Kekurangannya ini jika satu node gagal, jaringan bisa terganggu, kecuali kita itu membuat seperti mekanisme redundansi. Meskipun untuk topologi ring ini sudah jarang, bahkan itu tidak ada ditemukan lagi. Contoh itu bisa kita lihat itu seperti token ring. Yang keempat itu adalah topologi mesh. Struktur ini seperti setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya. Kelebihan ini sangat andal, tidak ada single point of failure. Kurangnya ini biayanya tinggi, sulit diimplementasikan untuk jaringan yang besar karena ini untuk harganya sendiri juga tergolong mahal. Kita bisa lihat itu contohnya di backbone jaringan antar data center atau jaringan ISP. Yang kelima ada topologi tree. Struktur gabungan yang disusun bertingkat. Kelebihannya itu mudah diperluas, cocok untuk jaringan skala besar. Kekurangan itu bergantung pada kabel backbone utama. Contoh itu di jaringan universitas atau perusahaan dengan banyak departemen. Kemudian itu topologi hybrid. Struktur itu mempunyai kombinasi dua atau lebih topologi seperti gabungan dari star dan ring. Kelebihannya lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya desainnya kompleks dan biaya pembuatannya itu lebih tinggi. Contohnya itu infrastruktur jaringan korporasi skala besar. Kita bisa tarik kesimpulan dari pengertian dari jaringan ini atau dari topologi jaringan. Jaringan kecil seperti rumah, kantor kecil itu star merupakan pilihan terbaik kita karena itu murah dan mudah dikelola. Untuk jaringan besar kita bisa memilih tree atau hybrid karena lebih efisien dan dinamis, cocok untuk mendukung ekspansi. Kemudian jaring kritikal atau ISP data center kita dapat menggunakan topologi mesh, dipilih karena keandalannya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai Campus LAN. Campus LAN ini sebenarnya merupakan LAN, Local Area Network yang berada di kampus. Pengertiannya ini adalah Campus LAN ini adalah jaringan lokal area network atau LAN yang digunakan dalam lingkungan kampus atau universitas untuk menghubungkan komputer, server, perangkat jaringan, dan pengguna. Seperti misalnya itu dosen, mahasiswa, atau staf. Jaringan ini biasa mencakup gedung perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, kantor administrasi, asrama, hingga fasilitas umum yang ada di area kampus. Tujuan dan manfaatnya ini berbagai sumber daya seperti penggunaan printer, scanner, server data, ataupun aplikasi akademik. Aksesnya itu lebih terpusat, seperti internet dari ISP ini dikelola lewat gateway kampus atau di unit-unit TI. Kemudian komunikasi internal seperti penggunaan email kampus, VoIP, video conference.
Kemudian itu untuk pengelolaan data seperti sistem akademik e-akad atau e-learning yang biasa kita gunakan, repository, kampus cloud, dan seperti LMS yang sering kita gunakan maupun master, aplikasi master sendiri. Kemudian untuk keamanan dan kontrol itu memudahkan manajemen user untuk memonitoring jaringan dan filtering konten. Komponen utama yang biasa digunakan di kampus lain itu switch atau hub menggunakan komputer di dalam gedung. Kemudian ada router untuk menghubungkan antar gedung ke internet. Kemudian ada server kampus menyediakan layanan akademik, database, cloud storage, dan e-learning. Kemudian ada server kampus untuk menyediakan layanan akademik, database, cloud storage, dan e-learning. Kemudian ada firewall dan IDS untuk memblokir dan menjaga keamanan jaringan dari ancaman eksternal yang ingin mengancam dari keamanan jaringan kita. Kemudian yang kelima itu ada access point. Access point ini berupa wifi untuk memberi akses nirkabel di luar kelas perpustakaan dan area umum. Kemudian yang keenam itu kabel LAN. Biasa menggunakan UTP atau fiber optik untuk backbone untuk koneksi antar gedung. Kemudian topologi yang sering digunakan itu biasanya menggunakan star. Star itu biasa digunakan di dalam gedung. Semua perangkat ke switch satu pusat. Kemudian untuk kedua itu tree atau hierarki antar gedung. Switch core di pusat data kampus menghubungkan switch distribusi di tiap fakultas atau gedung. Kemudian ada topologi ring dan mesh untuk backbone fiber antar gedung agar redundan, tidak mati jika satu jalur rusak. Kemudian terdapat beberapa tantangan maupun solusi. Yang pertama itu jumlah penggunaan besar. Gunakan VLAN untuk segmentasi jaringan. Kemudian untuk keamanan data sendiri, kita memerlukan firewall, enkripsi, autentikasi seperti yang kita gunakan di LMS yaitu SSO. Kemudian contoh lain itu radius. Kemudian untuk koneksinya itu stabil, gunakan fiber optic backbone dan redundant link. Kemudian manajemen bandwidth, perlu QoS atau quality of service agar layanan akademik kita itu tidak terganggu. Kemudian saya bisa menarik kesimpulan di sini, LAN kampus adalah tulang punggung digital universitas modern yang biasa digunakan dengan arsitektur biasa itu menggunakan hybrid gabungan dari star, tree, dan mesh. Kampus dapat menyediakan layanan internet, sistem akademik, e-learning, dan komunikasi yang aman, cepat, serta handal bagi sivitas akademika. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologi yang kita gunakan atau yang sedang saya buat di dalam kampus LAN ini. Yang pertama itu kita bisa lihat itu ada core network. Seperti saya jelaskan tadi, core network itu merupakan tulang punggung dari jalannya topologi ini. Kita bisa lihat sini untuk core network itu merupakan CSSW atau core switch, pusat jaringan kampus. Semua jalur dari fakultas, server, dan router menuju internet merupakan terhubung dari CSSW ini atau core switch. Kemudian koneksi ke server, FS server atau 365024 PS menghubungkan ke mail server dan PT. Koneksi ke distribusi, core switch ini terhubung ke dua switch distribusi utama PS SW di kiri dan DS CDK di kanan. Kemudian untuk koneksi ke router WAN ini terdapat dua router 2911 yang menghubungkan jaringan kampus dengan jaringan luar ini untuk akses internet dan remote worker. Fungsi utamanya ini core switch adalah jantung jaringan. Semua komunikasi antar fakultas, server, dan internet harus lewat dari core switch tersebut. Kemudian ada distribution layer atau switch distribusi. Ini bisa terlihat di PSSW atau distribusi kiri. Ini terhubung ke SWRK 1 untuk menyediakan VLAN untuk taruna dan dosen. Kemudian DSCDK distribusi kanan melayani staf VLAN 30. Kemudian SWCDK ini untuk melayani dosen dan taruna. Terhubung juga ke wireless router 2 atau WRT 300N untuk akses wifi ke area lain. Fungsi utamanya untuk distribusi layer bertugas menghubungkan akses layer ke core untuk mengatur segmentasi VLAN. Kemudian yang ketiga ada akses layer atau switch dan wireless seperti SW, RK1, RK2, CDK1, CDK2 ini switch yang langsung melayani perangkat akhir atau end device. End device itu seperti
laptop atau HP yang merupakan aplikasi terakhir yang langsung berhubungan dengan manusia. Kemudian yang keempat ada kita lihat VLAN management. Kita bisa melihat itu dari gambar. Saya ambil contoh 3 VLAN, yaitu VLAN 10 itu untuk Taruna. Seperti contoh itu mendapat 192, 168, 10 dan 9. Kemudian untuk VLAN 20 itu dosen yang berakhir 129, dan VLAN 30 itu untuk staff. Untuk contohnya itu di 30.2 dan 30.3. Manfaat VLAN ini untuk memisahkan trafik antar user. Mahasiswa tidak langsung bisa akses jaringan dosen atau staff. Ini kemudian untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sendiri. Kemudian untuk mendukung manajemen bandwidth atau QoS yang telah saya jelaskan seperti tadi. Kemudian yang kelima ini ada koneksi keluar atau WAN dan remote worker. Ini kita bisa lihat di router 2911 RTR SWG terhubung ke RTR RCW. Merupakan remote worker melalui subnet 10.0.12.0/30 dan 0/30. Remote worker ini punya IP 50.11. Ini artinya dosen atau staf bisa bekerja dari rumah via koneksi VPN atau remote. Fungsi ini menyediakan akses kampus dari luar, work from home maupun remote learning. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari sini, jaringan kampus ini menerapkan seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa beberapa universitas dan kampus itu menggunakan topologi hybrid, tree, star, dan mesh. Tree atau hierarki, core distribusi akses, star di level akses tiap switch atau hub terhubung ke perangkat. Kemudian mesh, core switch punya koneksi ganda atau redundansi ke distribusi dan router. Keunggulan desain ini terstruktur, mudah dikelola dengan model core distribution access. Kemudian lebih redundansi, core ke distribusi pakai lebih dari satu link atau failover. 3, keamanannya ini lebih terjamin. Segmentasi dengan VLAN mahasiswa dan dosen itu dipisah seperti yang telah saya jelaskan. Kemudian itu yang keempat, yang terakhir, seperti banyak hal orang Inggris itu lebih fleksibel, bisa mendukung WiFi, server internal maupun remote access. Terkait dari komponen jaringan dan kabel. Di sini bisa kita lihat, yang pertama itu saya akan menjelaskan itu pertama core layer atau pusat. Itu seperti CS tambah SW, core switch katalis 3650. PSU ini didistribusikan untuk RK menggunakan fiber optic atau UTP trunk gigabit Ethernet. DSCDK distribusikan untuk CDK fiber optic menggunakan fiber optic atau UTP trunk. Kemudian FS server switch atau server pump menggunakan UTP straight atau CAT6 atau CAT5i. Dengan untuk RTR Sawang sendiri menggunakan router 2911 ke WAN menggunakan kabel serial DCE atau DTE one link. Kemudian server farm ini bisa di FS server 365024 PS terkoneksi pada server PT PTSSN menggunakan UTP straight atau CAT6 dan ke mail server menggunakan UTP straight. Kemudian ada distribution layer. Distribution layer ini bisa dilihat di PS switch atau di gedung Rubiono Kertapati building. Itu di SW RK1 terkait ke SW RK1 menggunakan UTP straight dan terkoneksi dengan trunk akses, sama dengan halnya SW RK2 menggunakan kabel straight dan dalam trunk akses. Kemudian DS CDK switch atau CDK bangunan itu terkoneksi ke SWCDK1 menggunakan UTP straight, sama halnya dengan SWCDK2. Kemudian yang keempat kita bisa lihat ada namanya access layer. Itu perangkat gedung Rubiono dan gedung Cendekia. Itu terkoneksi ke SWRK1, SWRK2, CDK1, CDK2. Terkoneksi ke wireless router WRT 300 ke laptop dosen, kemudian laptop staff
staff 1, staff 2 dan di SWCDK2 terkoneksi ke wireless router. Kemudian yang kelima ada in-device. In-device ini seperti terlihat, itu sini ada laptop Taruna dan laptop dosen serta laptop staff. Yang keenam itu ada WAN atau remote connection, itu terkoneksi ke RTR Sound router 299, itu terkoneksi juga ke RTR Ragunan menggunakan serial kabel DCE DTE atau DTE. Kemudian router RGN terkoneksi ke remote worker menggunakan UTP straight CA-T6. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kabel. Jadi UTP itu kabel tembaga tanpa pelindung tambahan, paling umum digunakan di LAN. Fungsi ini untuk menghubungkan perangkat berbeda, crossover, rollover. Kemudian STP itu mirip dengan UTP tapi lapisan pelindung tapi mempunyai lapisan pelindung. Kemudian untuk fungsi ini dipakai di lingkungan dengan banyak gangguan listrik, misalnya pabrik atau server. Kemudian yang tiga itu fiber optik, kabel berbahan kaca plastik yang mengantarkan cahaya bukan listrik. Kemudian ada koaksial, itu kabel dengan inti tembaga tunggal. Fungsi itu dahulu digunakan untuk TV kabel. Kemudian DCE atau DTE yang banyak kita gunakan, itu kabel khusus yang menghubungkan router ke router. Fungsi itu dipakai di lab atau simulasi jaringan, seperti dipakai tracer yang kita gunakan sekarang, bukan di jaringan nyata modern. Kemudian kabel konsol atau rollover, susunan terbalik biasa berwarna biru untuk konfigurasi susu atau router via konsol. Kemudian ada kabel USB atau Type-C konsol. Pengertiannya ini kabel konsol generasi baru. Fungsi untuk menggantikan rollover langsung hubungan PC kepada router atau switch via USB. Kemudian terakhir ada kabel wireless yang akrab kita dengar Wi-Fi atau radio link, bukan hanya kabel fisik tapi gelombang radio sebagai media transmisi. Fungsi ini menghubungkan HP atau laptop ke access point tanpa menggunakan kabel.